Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Bu Hima Widias Asmara MPD akan menjelaskan materi tentang himpunan. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Alif Ardiansyah dengan NIM 043. Yang kedua, Selvia Devitri dengan NIM 044. Yang ketiga, Risna Nurmafido dengan NIM 045. Yang keempat, Ica Sari Miftahur Rohmah dengan NIM 046. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Pengertian himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gagasan dari sejumlah benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas, menggunakan aturan tertentu, sehingga dapat dibedakan apakah objek tersebut termasuk dalam kumpulan tersebut atau tidak. Suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, dan objek-objek yang menjadi anggota dari suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Dalam himpunan ada penulisan matematis atau notasi. Yang pertama, P elemen dari himpunan A, berarti bahwa objek P adalah merupakan anggota dari himpunan A. Jika setiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B, dengan perkataan lain, P elemen dari himpunan A juga P elemen dari himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Yang kedua, penulisan notasi. A merupakan himpunan bagian dari B. Dua buah himpunan dikatakan sama apabila semua anggota dari himpunan yang satu juga merupakan anggota himpunan yang lain. Dengan perkataan lain, jumlah dan jenis anggota kedua himpunan tersebut sama. Yang ketiga, penulisan notasi himpunan A sama dengan himpunan B, yakni jika A himpunan bagian dari B serta himpunan B bagian dari himpunan A. Pernyataan ingkaran atau bantahan terhadap P elemen dari A himpunan bagian dari B, dan himpunan A sama dengan himpunan B, masing-masing dituliskan dengan notasi. Yang pertama, objek P bukan merupakan anggota dari himpunan A. Yang kedua, A bukan elemen dari himpunan B, dan yang ketiga, himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Yang kedua, penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 4, yaitu yang pertama dengan cara tabulasi. Cara ini disebut juga dengan cara pendaftaran atau enumerasi, yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu. Untuk membedakan anggota yang satu dengan yang lain digunakan tanda koma. Jika banyaknya anggota himpunan itu cukup banyak atau tidak terhingga, untuk menyingkat tulisan biasanya digunakan tanda 3 titik. Semisal pada contoh yang pertama, yaitu banyak anggota dari himpunan A adalah tak terhingga, sehingga tidak mungkin dituliskan semuanya anggota tersebut satu persatu. Oleh karena itu digunakan tanda titik 3 setelah aturan bilangan yang disajikan tampak dilihat. Yang contoh kedua yaitu juga digunakan tanda titik 3 karena anggotanya cukup banyak dan aturan bilangannya sudah tampak, yaitu keluar dari bilangan kita. Yang pada contoh ketiga tidak menggunakan titik 3 karena himpunan warna pelangi sudah jelas ada 5 warna. Keadilan dari setiap himpunan di atas adalah NA sama dengan tidak terhingga, NB sama dengan 11, NC sama dengan 5. Yang kedua, simbol-simbol baku. Dalam matematika terdapat beberapa simbol baku atau umum digunakan dari sebuah himpunan bilangan. Himpunan bilangan biasanya ditulis tebal dan kapital, antara lain C sama dengan himpunan bilangan kompleks, L sama dengan himpunan bilangan real, V sama dengan himpunan bilangan rasional,
Z sama dengan himpunan bilangan bulat, N sama dengan himpunan bilangan asli, P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Cara atau metode lain dalam menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Cara penyajian dengan metode ini adalah himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Terdapat beberapa penulisan notasi metode ini, akan tetapi yang akan dipaparkan hanya satu notasi, yang mana sering digunakan beberapa literatur. Berikut penggunaan notasi tersebut. Buka kurung kurawal X, yang mana syarat yang harus dipenuhi oleh X, tutup kurawal. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Dapat dinyatakan dengan A, buka kurung kurawal X, yang mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Tutup kurawal, atau bisa disingkat dengan notasi A sama dengan buka kurung kurawal X, yang mana X elemen dari himpunan P, buka dan X kurang dari 6, tutup kurawal. Yang keempat yaitu diagram Venn. Metode penyajian selanjutnya adalah menggunakan diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan dalam bentuk grafis. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta atau S disajikan dalam bentuk segi empat, sedangkan himpunan lainnya disajikan dalam bentuk lingkaran. Di dalam bentuk segi empat tersebut, anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran. Ada kemungkinan dua himpunan atau lebih memiliki anggota yang sama, sehingga gambar pada diagram Venn saling beririsan. Anggota himpunan S yang tidak termasuk anggota himpunan manapun menggambarkan di luar lingkaran. Sebagai contoh yaitu gambar sebagai berikut, yaitu himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B adalah 2, 5, 6, 7, dan yang bukan himpunan manapun adalah 8 dan 9. Menentukan himpunan bagian. Himpunan bagian merupakan suatu himpunan yang bisa saja merupakan bagian dari himpunan yang lain, atau juga bisa seluruh anggota suatu himpunan juga merupakan anggota dari himpunan yang lain. Definisi: A merupakan bagian atau subset dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Himpunan bagian dapat dinotasikan dengan simbol seperti di atas. Ini bisa dibaca bagian dari atau subset dari. Penulisan dua simbol di atas ini sangat berbeda pengertiannya. Jika dikatakan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B dan A tidak sama dengan B, maka ditulis dengan A subset dari B, tetapi tidak ada garis di bawahnya. Dan dapat dikatakan A merupakan himpunan bagian yang sebenarnya atau proper subset dari B. Dan sebaliknya, jika pernyataan A subset dari B atau tandanya yang ada garis di bawahnya untuk menyatakan bahwa A merupakan himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Sebagai contohnya, himpunan yang anggotanya terdiri dari A dan himpunan yang anggotanya terdiri dari BC yang merupakan proper subset dari himpunan ABC, maka dapat dinotasikan dengan A subset dari himpunan ABC dan BC merupakan subset dari himpunan ABC. Karena hal ini sudah jelas bahwa himpunan A tidak sama dengan himpunan ABC dan juga himpunan BC tidak sama dengan himpunan ABC. Namun apabila suatu anggota dalam himpunan belum jelas, maka dapat ditulis dengan simbol subset atau seperti di atas ini. Sebagai salah satu contoh himpunan bagian, misalnya himpunan S yang anggotanya
semua mahasiswa di kampus UIN 1 Tulungagung. Dan himpunan B yaitu seluruh mahasiswa di dalam kelas MBS 3A. Himpunan B seluruh mahasiswa laki-laki di dalam kelas MBS 3A. Himpunan C seluruh mahasiswa perempuan di kelas MBS 3A. Dari contoh tersebut dapat diperoleh penjelasan yaitu himpunan B dan C merupakan himpunan bagian dari A. Karena setiap anggota dari himpunan B dan C juga merupakan anggota himpunan A. Yang kedua, himpunan A merupakan himpunan bagian dari S. Karena setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan S. Dan yang ketiga, himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Karena setiap anggota dari himpunan B bukan merupakan anggota dari himpunan C. Begitupun juga sebaliknya. Maka dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti di atas ini. Yang keempat yaitu himpunan universal dan himpunan kosong. Penjelasan pertama yaitu himpunan universal. Himpunan universal merupakan suatu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan universal ini dapat dilambangkan dengan notasi U. Sebagai contoh, himpunan N yang anggotanya terdiri dari Probolinggo, Pasuruan, dan Jember. Maka himpunan U sama dengan kabupaten di Jawa Timur. Karena ketiga anggota tersebut merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh, himpunan N yang anggotanya terdiri dari Pasuruan, Probolinggo, dan Jember dapat ditulis U sama dengan himpunan kabupaten di Jawa Timur. Karena ketiga anggota himpunan tersebut termasuk dalam kabupaten yang berada di dalam Provinsi Jawa Timur. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali. Himpunan kosong dapat dinotasikan dengan lambang 2 kurung kurawal seperti di atas ini yang di dalamnya tidak ada anggotanya. Sebagai salah satu soal dari himpunan kosong, yaitu menentukan anggota dari himpunan B. Himpunan B sama dengan X di mana bilangan lebih dari 8 dan kurang dari 9. Maka sudah jelas jawaban dari soal ini, anggota himpunan B sama dengan tidak ada. Karena bilangan bulat yang lebih dari 8 dan kurang dari 9 adalah tidak ada, atau berarti himpunan ini kosong. Yang kelima adalah operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan. Definisi irisan dari A dan B dilambangkan A. Irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Yang kedua adalah union. Definisi gabungan antara himpunan A dan himpunan B dilambangkan A. Gabungan B adalah himpunan A yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Yang ketiga adalah definisi diberikan himpunan universal S dan himpunan A. A bukan anggota dari S, komplement dari A. Dilambangkan A B adalah himpunan semua objek di S yang tidak termasuk A. Yang keempat adalah selisih. Selisih dari A dan B dilambangkan A min B adalah himpunan yang anggota A
himpunan A digabung himpunan B digabung himpunan C, hasilnya sama dengan himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C. B. Himpunan A irisan himpunan B, hasilnya sama dengan himpunan B iris A. 3. Kaidah komutatif. A. Himpunan A gabung himpunan B sama dengan B gabung himpunan A. B. Himpunan A iris B, hasilnya sama dengan himpunan B iris A. 4. Kaidah distributif. A. Himpunan A gabung himpunan B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. B. Irisan dari himpunan A dan himpunan B gabung himpunan C sama dengan gabungan dari himpunan A irisan himpunan B dan himpunan A irisan himpunan C. 5. Kaidah identitas. A gabung himpunan kosong sama dengan A. B. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. C. A gabung himpunan U sama dengan himpunan U. D. A irisan dengan himpunan U sama dengan himpunan A. 6. Kaidah kelengkapan. A himpunan A gabung A komplement sama dengan himpunan U. B. Himpunan A irisan himpunan A komplement sama dengan himpunan kosong. C. Komplement dari himpunan A komplement sama dengan A. D. Himpunan U komplement sama dengan himpunan kosong komplement sama dengan U. 7. Kaidah De Morgan. A komplement dari himpunan A gabung himpunan B sama dengan himpunan A komplement irisan himpunan B komplement. B komplement dari himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A komplement digabung himpunan B komplement. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami materi tentang himpunan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.